Halo Sobat Investor, balik lagi nih di channel US Stock ID. Oke, kita langsung aja ya bahas topik panas yang belakangan ini mungkin bikin tidur kalian kurang nyenyak. Sekarang kan bulan Mei 2026, IHSG kita lagi asik nongkrong di kisaran 7.000. Tapi ada satu isu besar yang terus-terusan seliweran, rumor kalau indeks kita bakal terjun bebas ke level 6.000. Pertanyaannya, ini beneran bakal kejadian atau cuma market yang lagi parno aja? Nah, di sesi bedah data kali ini, yuk kita bongkar bareng-bareng semuanya pakai kepala dingin. Jadi, akankah IHSG kita beneran nyungsep ke 6.000? Daripada kita nebak-nebak buah manggis atau malah ikut-ikutan panik nggak jelas, mending kita bedah langsung datanya. Kita lihat bareng-bareng, bayang-bayang 6.000 ini tuh cuma histeria sesaat atau emang alarm peringatan yang harus banget kita antisipasi dari sekarang. Kalau kita intip model makro dari Trading Economics, sebenarnya wajar banget sih kalau kalian cemas. Garis proyeksinya itu benar-benar menukik tajam. Model ekspektasi ini tuh nargetin IHSG turun bertahap ke area 6.800 di akhir kuartal dan puncaknya mengarah ke 6.078 dalam 12 bulan ke depan. Ingat ya, ini bukan sekedar tebakan kosong loh, tapi hasil hitung-hitungan model makroekonomi yang emang terukur. Nah, pertanyaannya, kok modelnya bisa sepesimis itu sih? Jawabannya ada di angka ini, 33 triliun rupiah. Data dari Schroders nyatet kalau ini adalah total dana asing yang cabut alias foreign outflow sepanjang kuartal pertama tahun 2026 ini. Gila kan, masif banget. Ini tuh ibarat mobil yang tangki bensinnya bocor. Likuiditas kita kering kerontang karena ditinggal asing, makanya pasar kita kayak mogok dan susah banget buat ngegas lagi. Biarpun saham-saham di luar sana udah pada kelihatan murah. Terus apalagi yang neken market kita? Kalian pasti udah kerasa deh. Yap, nilai tukar rupiah kita yang sempat keseret parah ke level 17.400 per dolar AS. Plus, ditambah lagi sama yield alias imbal hasil obligasi yang lagi tinggi-tingginya. Pelemahan rupiah dicampur yield obligasi yang naik ini tuh ibarat pukulan beruntun buat pasar saham kita. Soalnya kan simple aja, pas suku bunga instrumen yang minim resiko itu naik, daya tarik saham di mata investor global otomatis langsung luntur. Ujung-ujungnya, valuasi saham bakal ikut-ikutan tertekan turun. Oke, tarik napas dulu bentar. Sekarang yuk kita coba ubah sudut pandang kita jadi sedikit lebih optimis, tapi tetap berhati-hati. Angka 18,3 kali ini nunjukin seberapa murahnya pasar kita sekarang. Valuasi IHSG alias rasio price to earnings-nya saat ini lagi diperdagangkan jauh banget di bawah rata-rata historis 3 tahunan yang biasanya nongkrong di 20,6 kali. Artinya apa? Artinya pasar kita ini sebenarnya lagi didiskon lumayan gede. Dan kemungkinan besar, risiko makro yang kita obrolin tadi itu udah priced in alias udah tercermin ke dalam harga saham saat ini. Jadi, kalau kita timbang-timbang nih dua sisi ekonomi kita sekarang, di satu sisi kita emang lagi digempur abis-abisan sama pemicu penurunan kayak rupiah yang loyo, dana asing yang pada kabur, dan yield obligasi yang meroket. Tapi eits, tunggu dulu. Di sisi lain, kita tuh masih diselamatin sama katalis penahan. Valuasi kita lagi diskon besar-besaran, mulai banyak aksi bargain hunting atau buru saham murah, dan yang nggak kalah penting, inflasi kita tuh jinak banget, cuma di 2,42% aja di bulan April lalu. Ini tuh bener-bener kayak aksi tarik tambang yang sengit banget antara gempuran global ngelawan daya tahan domestik kita. Terus gimana dong pergerakannya secara teknikal dan psikologis? Yuk kita telusuri alurnya pelan-pelan. Saat ini kan kita lagi mati-matian nih mertahanin zona psikologis di 7.000. Kalau misal area pertahanan ini gagal bertahan, support terdekat itu ada di 6.800. Nah kalau benteng itu pun ikut jebol, siap-siap aja kita bakal langsung meluncur ke support menengah di 6.500. Dan di titik itulah pintu menuju area 6.000 alias bear zone benar-benar kebuka lebar. Intinya penembusan level 7.000 ke bawah itu adalah peringatan. Ada serangkaian anak tangga yang harus ekstra kita waspadain. Kalau kita coba tarik proyeksi untuk 6-12 bulan ke depan, skenario utamanya atau base case kita, itu IHSG kemungkinan cuma bakal mondar-mandir konsolidasi aja di rentang 6.800 sampai 7.200. Ya, dengan catatan kondisi makro kita nggak makin amburadul ya. Tapi dengerin ini baik-baik. Bear case atau skenario terburuk menuju 6.000 sampai 6.300 itu bukanlah fiksi teman-teman. Kalau rupiah terus-terusan tertekan dan dana asing nggak berhenti keluar, ini tuh jadi resiko nyata alias plausible risk yang mitigasinya harus banget kalian siapin dari hari ini juga. Nah, nginget skenario kayak gitu, jurus paling taktis apa sih yang bisa kita pakai sekarang? Pertama, dan paling penting, jangan serakah buat langsung all in. Nyicil aja secara bertahap dan pastikan kalian nyiapin peluru uang tunai. Kedua, jadiin saham-saham big caps yang punya neraca sekuat baja sebagai prioritas utama kalian.
Ketiga, jauhin dulu deh saham-saham spekulatif yang tumpukan utangnya udah segunung. Dan yang terpenting, gunain level 6.000 ini sebagai uji stres portofolio kalian. Jangan pernah beli indeks secara buta, tapi jadilah stock picker yang benar-benar selektif. Jadi kesimpulannya apa nih? Posisi kita sekarang ada di netral ke positif, hati-hati, nggak perlu panik. Siapin aja peluru cash kalian secara bertahap dan mulai pasang mata buat berburu saham blue chip berkualitas yang lagi diobral murah. Penurunan ke 6.000 itu emang mungkin banget kejadian, tapi pertanyaannya buat kalian. Kalau besok tiba-tiba layar portofolio kalian memerah pekat, kalian bakal ikut-ikutan lari ketakutan atau justru tersenyum lebar ngelihat diskon terbesar dekade ini? Coba pikirin baik-baik ya. Makasih banyak Sobat Investor udah nemenin saya bedah data kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe di channel US Stock ID biar kalian gak ketinggalan analisa tajam kita selanjutnya. Sampai jumpa dan salam cuan!